Katolik Raja Wali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Salam jumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan sebuah lagu berjudul Mukjizat Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, materi kita hari ini adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Bukan hal yang mudah untuk memahami misteri tentang kerajaan Allah. Maka kerap kali Yesus merumuskan ajarannya tentang kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui kompetensi dasar. 3.2 Memahami tugas Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan. 4.2 Melakukan aktivitas, misalnya menceritakan pengalaman atau refleksi yang berkaitan dengan keterlibatan dalam mewartakan kerajaan Allah. Berikutnya, indikator yang harus kita capai adalah 3.2.1 menjelaskan arti perumpamaan. Kemudian 3.2.2 menyebutkan contoh-contoh perumpamaan Yesus dalam kitab suci yang menggambarkan kerajaan Allah. Kemudian 4.2.2 membuat refleksi tertulis mengenai makna perumpamaan baginya. Kita akan berlanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah peserta didik dapat menjelaskan arti perumpamaan. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh perumpamaan Yesus dalam kitab suci yang menggambarkan kerajaan Allah. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat refleksi tertulis mengenai makna perumpamaan Yesus baginya. Kemudian karakter yang harus kita capai adalah yang pertama religius, yaitu dengan cara kita capai dalam materi ini adalah dengan berdoa dan membaca kitab suci. Kemudian yang kedua adalah ketanggapan. Contohnya adalah mempraktekkan sabda Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita ambil sikap doa yang baik karena kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah
Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan akal budi dan hati nurani kepada kami. Bantulah kami, Bapa, agar dengan akal budi dan segala kelebihan yang kami miliki, kami mampu untuk memahami ajaran putra-Mu tentang kerajaan Allah. Kami mampu memahami perumpamaan-perumpamaan putra-Mu, sehingga kami mampu untuk mengambil sikap seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, materi kita yaitu adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, kata kuncinya adalah perumpamaan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sekarang ibu mau bertanya, apakah itu perumpamaan? Ayo, siapa yang bisa? Iya, ada yang bisa menjawab? Oke, pintar. Iya, pintar. Kalian sudah ada yang tahu. Berarti tadi malam kalian pasti sudah belajar ya, sehingga ada yang tahu. Oke, ibu akan mantapkan sekali lagi, yaitu pengertian perumpamaan itu adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan, atau perbandingan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Nah, ada yang tahu? Siapa yang bisa menjawab, Nak? Iya, pintar. Iya, ada yang bisa menjawab. Oke, ibu akan tekankan sekali lagi di sini. Orang yang mendengar ajarannya diharapkan dapat lebih mudah mengerti, memahami, dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ibu ulang, tujuan Yesus menggunakan perumpamaan agar para murid dapat dengan mudah menangkap pesan pewartaan Yesus. Iya. Oke, dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya, dan biasanya diambil dari hal-hal yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik itu berupa benda atau pengalaman, atau kejadian, atau kebiasaan, sehingga orang-orang yang mendengarkan perumpamaan yang disampaikan Yesus akan lebih mudah memahami ajaran Yesus. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian ibu akan memberikan beberapa contoh perumpamaan yang digunakan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Oke, ibu akan jelaskan dulu. Misalnya kalau pendengarnya sebagian besar para petani, maka dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan apa, Nak? Misalnya, oh iya, pintar, menggunakan perumpamaan biji sesawi. Apalagi, siapa yang bisa? Oh iya, pintar, lalang di antara gandum. Apalagi? Membajak sawah. Oke, berikutnya adalah penabur benih dan sebagainya. Oke. Berikut, kalau berhadapan pendengarnya nelayan, maka Yesus menggunakan apa, Nak? Misalnya perumpamaan tentang pukat, iya, jala, dan sebagainya. Nah, sekarang ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, anak-anak silakan dibuka Alkitabnya, buku cetaknya dibuka ya, yaitu tentang perumpamaan seorang penabur. Iya, perumpamaan seorang penabur. Anak-anak silakan dibuka di Injil Markus 4
ayat 3 sampai 8, dilanjutkan ayat 13 sampai 20. Dibuka Alkitabnya ya. Iya, silakan dibaca dulu. Dibaca dulu Alkitabnya. Markus 4 ayat 3 sampai 8 dan ayat 13 sampai 20. Oke, yang Ibu tekankan di sini adalah perumpamaan ini hendaknya menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi pikiran manusia. Oleh karena itu, pengikut Yesus tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa bila mengalami berbagai kegagalan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita menemukan kegagalan, rintangan, hambatan yang harus kita lalui. Kita tidak boleh berkecil hati, kita tidak boleh putus asa. Percayalah bahwa Tuhan nanti akan memberikan hasil yang melimpah kalau kita mau bekerja keras. Oke, berikutnya, contoh berikutnya, tolong dibuka di Markus 4 ayat 26 sampai 28. Tentang apa anak-anak? Iya, pintar, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ya, kita baca bersama-sama ya. Iya. Yang Ibu tekankan di sini adalah perumpamaan ini hendaknya mengatakan bahwa kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditaburkan lalu ia akan tumbuh sendiri. Bahkan petani sering tidak mengetahui kapan benih itu akan bertunas, berbunga atau berbuah. Demikian pula tumbuhnya kerajaan Allah sering tidak bisa diamati pasti, tergantung sepenuhnya pada Allah. Bukan usaha manusia. Bahkan manusia tidak bisa memaksa supaya cepat atau memperlambat pertumbuhannya. Pada saat yang tepat, Allah sendiri yang akan menegakkan kerajaan Allah. Nah, seperti itu anak-anak, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Oke, berikutnya anak-anak, buka Matius 13 ya. Ayat 24 sampai 30. Tentang apa anak-anak? Iya, pintar, tentang perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, perumpamaan ini menceritakan tentang apa? Siapa yang bisa? Oke, atau tadi malam anak-anak sudah baca ya? Sudah baca? Kalau sudah baca berarti cepat kalian menangkapnya. Iya. Ibu tekankan di sini adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini menceritakan kerajaan Allah itu diwartakan dan ditawarkan oleh Yesus kepada semua orang untuk tegaknya kerajaan Allah. Tidak harus dengan cara segera menghabisi yang jahat, melainkan memberi kesempatan mereka untuk bertobat. Sebab kerajaan Allah sendiri yang akan menghakimi mereka, bukan manusia. Allah mencintai dan menghendaki semua orang, baik yang jahat maupun yang baik. Jadi tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dan dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik. Nah, anak-anakku, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita juga pernah melihat atau pernah mengalami pengalaman seperti ini. Apakah yang tidak baik Tuhan tidak kasihi? Tuhan mengasihinya supaya yang tidak baik, yang jahat itu bertobat. Yang baik pun Tuhan kasihi. Maka untuk itu kita juga harus mengasihi semua orang dengan tidak pilih-pilih. Oke, seperti itu ya, tidak boleh kita pilih kasih. Berikutnya Ibu minta tolong untuk dibuka lagi. Contoh berikutnya adalah perumpamaan tentang pukat. Nah, berarti ini ada di Matius 13 ayat 47 sampai 50. Iya.
Silakan dibaca. Nah, kemudian apa intinya dari perumpamaan tentang pukat ini, anak-anak? Oke, Ibu akan coba jelaskan di sini ya. Kalau lihat gambarnya di sini adalah seorang nelayan ya, yang membawa jala mau menangkap ikan ini ya. Iya. Oke, bagus. Kerajaan Allah itu diumpamakan bagaikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapat bermacam-macam ikan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang beracun dan tidak. Nah, demikian pula dalam kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain, merasa diri yang paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah. Sementara yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk kerajaan Allah. Biarlah Allah sendiri yang memilah-milah antara yang baik dan yang tidak baik. Jadi di sini kita diajarkan kita tidak boleh menghakimi orang lain ya. Jadi kita diajari untuk memaafkan orang lain. Seperti itu supaya nanti kita juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus bersama di dalam kerajaannya. Pintar. Berikut contoh yang Ibu akan berikan yang kelima adalah perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Anak-anak boleh dibuka Injilnya, bukunya. Di mana? Di Matius 13 ayat 44 sampai 46. Iya, silakan dibaca anak-anak supaya kita mengerti apa isinya. Oke, pintar. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi adalah dalam perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga itu, demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Untuk itu, ia harus berani meninggalkan segala miliknya yang selama ini dianggap paling berharga dalam hidupnya. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita. Sekalipun untuk mencapai, seseorang harus berani meninggalkan segala-galanya. Nah, bisakah kira-kira kita ini meninggalkan segala-galanya supaya kita menemukan kerajaan Allah itu? Nah, kita diajari oleh Tuhan Yesus di sini, bisa tidak kita meninggalkan semua yang sifatnya duniawi, misalnya harta benda kita, bisa tidak supaya kita bisa mengikuti Tuhan Yesus seperti itu. Nah, di sini kerajaan Allah begitu bernilai dan berharga, sehingga setiap orang yang mengorbankan apa saja demi memperolehnya. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah belajar banyak tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan ya. Harapan Ibu kalian mengerti sehingga pelajaran kita hari ini nanti bisa kalian ambil hikmahnya seperti itu. Kemudian Ibu akan memberikan kalian pertanyaan ya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Ya, bisa ya. Berikutnya yang kedua adalah sebutkan contoh-contoh perumpamaan Yesus selain yang telah dijelaskan dalam slide tadi. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan 5 ya. Masih banyak lagi perumpamaan-perumpamaan yang dipakai Yesus di dalam Alkitab. Nanti anak-anak bisa mencarinya ya, bisa ya? Oke. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah membuat refleksi secara tertulis mengenai makna perumpamaan Yesus. Jadi tadi Ibu juga sudah menjelaskan ya. Pasti anak-anak juga bisa ya, dikumpul di Google Classroom. Oke anak-anakku, selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.